Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di Jumat lembar ke-11 di bulan Agustus 2023. Pendengar di Indonesia bisa, saya Gita Ayu hadir ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa setiap hari Jumat kita bekerja sama bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb. Dan narasumber kita pada pagi hari ini bersama Ibu Ernawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Bu Erna ya Bu ya. Iya. Ibu Ernawati, Ketua DWP Dinas Perikanan di Kabupaten Sumeneb. Iya benar. Oke, pendengar Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di FM 101,3 MHz AM 1098 kHz atau di www.rri.go.id, aplikasi RRI Prego dan RRI Sumeneb.net di YouTube kami. Dan di pagi hari ini kita ngobrol tentang cegah stunting dan gizi buruk melalui gemar ikan Bu ya. Iya, dalam keluarga. Dalam keluarga. Spesifik dalam keluarga. Dalam keluarga, iya. Betul. Dan memang kalau bicara mengenai gizi buruk, stunting, ini memang tanggung jawab pertama itu dari keluarga gitu Bu ya. Iya, betul. Dari keluarga. Jadi karena memang seorang ibu ini ya yang memberikan selain pola asuh, kemudian nutrisi yang baik gitu Bu ya. Iya benar. Buat anak-anak kita. Nah baik, kalau berbicara mengenai stunting nih Bu, ini kan memang Indonesia ini darurat stunting gitu Bu ya. Jadi memang fokus untuk penghapusan stunting demi ini ya, kelanjutan regenerasi yang lebih baik ke depannya. Kalau menurut Ibu Erna sendiri, faktor yang mempengaruhi stunting ini apa kira-kira Bu Erna? Yang pertama faktor yang mempengaruhi stunting itu Mbak ya, pemberian ASI eksklusif yang kurang maksimal. Di sini minimal pemberian ASI eksklusif itu dari bayi lahir sampai 6 bulan. Nah, lebih bagus lagi itu dari bayi lahir sampai umur 2 tahun. 2 tahun. Pemberian ASI itu ini harusnya memang maksimal gitu Bu, lebih untuk pembentukan otak gitu ya. Sudah maksimal itu Pak, yang dari bayi lahir sampai 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua, rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, rendahnya asupan protein hewani, Mbak. Baik. Ya, yang ketiga, minimnya pengetahuan ibu hamil mengenai makanan bergizi, terus bisa dari faktor genetik ayah dan ibu. Dan juga bisa dari pendapatan jumlah anggota dalam keluarga, bisa dari pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya Mbak. Berarti memang faktornya ini kompleks sekali gitu Bu ya. Iya, dalam bicara keluarga itu Mbak. Iya. Mengenai pemberian ASI nih Bu, kan memang itu ini ya, kalau bisa dari 0 sampai 6 bulan gitu Bu. Iya, minimal. Dan lebih baiknya sampai 2 tahun maksimal. Iya, betul, Mbak. Nah, cuman kan memang ketika saya melihat ada beberapa permasalahan ibu-ibu yang memang anaknya kadang nggak mau sama ASI nih Bu ya. Betul, kemudian ASInya nggak keluar gitu. Nah, ini seperti apa biasanya kalau menurut Ibu penanganannya seperti ini? Maksudnya dalam pemberian ASI? Iya, kalau misalnya anaknya nggak mau, apa emang kudu harus dipaksa atau boleh nggak pakai susu formula gitu? Boleh gitu Bu ya. Di sini istilahnya makanan pendamping ASI gitu Mbak ya. Kadang kan tidak mau anak itu diberi ASI secara langsung dari ibunya, bisa diganti pakai, karena mungkin waktu lahir sudah biasa ngempil, tidak keluar ya, keluar dari putingnya, maksudnya biasa sudah dari awal pakai botol, bisa itu ASI-nya disedot kan Pak, disedot, dimasukkan ke botol, baru dikasihkan ke si bayi gitu ya. Kadang seperti itu Pak. Jadi memang banyak alternatif sebenarnya gitu Bu ya. Itu gimana? Bagaimana caranya kita memberikan
ASI dari ibunya langsung secara eksklusif minimal 6 bulan gitu Pak. Kalau syukur-syukur bisa sampai 2 tahun. 2 tahun. Baik. Ini saya juga pernah mendengar artikel katanya memang kalau ibu ngasih ASI itu ada ini ya Bu ya, kedekatan ini ya, connect dari ibu dan anak ini sudah terbangun dari iya gitu betul, Bu ya. Memang lebih saya itu dari sisi psikologisnya gitu. Iya, jadi benar, memang manfaat air ASI ini luar biasa sekali gitu. Iya Bu. betul Pak. Iya. Nah ini juga mencegah stunting memang dari air susu gitu karena Iya. di Islam juga dijelaskan gitu Bu ya, Iya, untuk betul Pak. pemberian air susu ini. Oke baik, ini tadi Bu Erna juga menyebutkan ini Bu ya, makanan yang bergizi gitu. Iya. Nah ini banyak yang kadang ibu-ibu itu dari tidak hanya ibu, orang tua gitu Bu ya, dari saking sibuknya kemudian yang penting anaknya makan, yang penting kenyang nih. Iya. Tidak memikirkan seperti apa porsi Iya, gitu Bu ya. porsinya, Nah betul. ini porsi yang seperti apa yang tepat nih agar meminimalisir terjadinya stunting nih Bu? Baik Mbak. Di sini untuk ibu hamil atau sebelum bayi itu dilahirkan dianjurkan setiap kali makan adalah makan ikan Pak. Itu ibu ya makan ikan ya? Iya ibunya. Ibunya. Jadi makan ikan itu minimal 4 kali dalam 1 minggu. Oke. Iya. Dalam porsinya itu Mbak minimal setiap kali makan maksudnya porsinya itu antara 75 sampai 100 gram dalam 1 kali asupan iya, gitu ya? Iya 1 kali makan. Kalau telur untuk bayi yang umur 1 tahun itu makan telur 1 butir dalam sehari. Kalau bayi setelah umur 6 bulan itu setengah sampai 1 butir telur iya dalam baik. sehari Mbak. Yang di samping juga pemberian susu, terus makanan hewani dan lauk pauk. Yang kedua, sementara makanan yang terbukti mencegah stunting adalah setelah bayi lahir itu ASI Pak. Balik lagi ASI iya, lagi balik gitu lagi ya. Air susu ibu. Itu memang terbaik gitu. Iya ditambah dengan makanan pendamping ASI yang disingkat dengan MPASI. Iya. Pemberian telur juga tetap diberikan. Terus apa namanya? Ini juga terkait ini Bu ya, pertumbuhan. Diberi susu pertumbuhan juga, Mbak. Terus makanan ikan di sini bisa dilumatkan agar supaya gampang dicerna anak gitu ya. gampang dicerna dan juga lauk pauk juga tetap ada, Mbak, gitu. Baik, berarti memang ibu-ibu orang tua jangan abai gitu Bu ya. Iya. Kadang kan saya itu pernah melihat Bu, jadi karena mungkin dibawa keluarganya ya, dibawa yang ngemong gitu ya Bu ya. Jadi asupannya memang tidak terpenuhi dengan baik. Saya kadang pernah melihat nasi dilumatkan gitu Bu. Kemudian hanya dikasih kuah. Kalau kuahnya sop mungkin masih ada ya Bu ya, ininya gizinya ya. Ini kayak kuahnya mie gitu. Saya pernah melihat. Nah, ini barangkali ini ya Bu ya, apa? Nggak sehat betul nih, pelanggaran nih ya sebenarnya. Kalau gitu ya. makanan instan itu memang tidak bagus Pak untuk tumbuh kembangnya si anak, si bayi gitu. Jadi sesibuk apapun kita sebagai orang tua sekaligus sebagai ibu dari anak-anaknya menyempatkan untuk masak si buah hatinya Pak gitu. Betul. Jadi masak itu tidak harus berjam-jam kan Pak. Iya. Ya diusahakanlah kita buat makanan si kecil kesukaannya apa gitu ya. Jadi biar anak itu sehat
kuat, gitu, sekaligus cerdas, Mbak, gitu. Baik. Karena memang kalau beli higienitasnya gitu Bu ya. Kemudian kalau beli kita kan nggak tahu MSG yang dicampur. Iya, kan kadang ada pengawetnya. Itu tadi. Tapi kalau bayi itu sampai 2 tahun itu biasanya tanpa garam dan juga tanpa gula, Pak. Oh, gitu. Gitu, Pak. Jadi memang gulanya dapat dari buah yang iya, dikonsumsi. Benar, iya. Tanpa gula, tanpa garam. Jadi umur bayi baru lahir sampai 2 tahun itu diusahakan tanpa gula, tanpa garam. Jadi karena banyak sekarang anak-anak itu kan masih kecil sudah diabetes. Iya, betul. Ada yang obesitas juga gitu Bu ya. Ini pengaruhnya juga. Jadi contohnya pada karena saya sudah seorang nenek ya, bukan seorang ibu lagi. Udah berapa cucunya Ibu? Baru 1. Alhamdulillah. Iya, baru bukan seorang ibu lagi, tapi saya seorang nenek. Jadi itu sudah cucu saya itu sudah saya berikan makanan yang memang bernutrisi, Mbak. Ya, jadi setiap harinya itu ndak makanannya itu ndak makan itu aja ya. Gitu. Jadi setiap harinya itu kadang diganti karbonya itu tidak harus nasi, tapi kadang pakai kentang, gitu. Jadi seperti ikan ya juga seperti itu, Pak. Tidak harus pakai ikan yang mahal, gitu, Pak. Jadi bisa tempe tahu sama telur, besoknya daging atau ayam itu dilumatkan. Sekarang kan kalau bayi harus memang lebih higienis, itu di blender, habis itu disaring baru di blender supaya anak itu mau gitu. Baik. Ya. Jadi intinya memang untuk seorang ibu itu nggak apa-apa deh bersusah-susah dahulu sekarang gitu ya, untuk betul, pembentukan di masa depan dari kecerdasan, kemudian lain hal lain sebagainya. Iya betul, Pak. Gitu Bu ya intinya. Iya. Oke, baik pendengar, kita masih akan berbincang lagi bersama Bu Ernawati. Pastikan Anda stay tune di Programa 1. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Si buah hati ini nggak stunting. Nah, kemudian kalau bicara gemar ikan gitu, ini memang sering sounding gemar ikan sampai ada lagunya gitu. Saya pernah dengar lagu gemar ikan, ada senamnya gitu Bu. Nah, ini sebenarnya peran gemar ikan dalam pencegahan stunting seperti apa Bu Erna? Di sini peran gemar ikan itu dalam pencegahan stunting, gerakan memasyarakatkan makan ikan yang biasa disikat dengan gemar ikan, yang sudah digalakkan untuk mengajak seluruh masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak, untuk mengkonsumsi ikan, karena ikan mudah didapat, harganya juga terjangkau, kaya protein sekaligus rendah lemak.
Saya tuh ngerasanya kalau orang nggak suka makan ikan rugi banget gitu Bu ya. Padahal kan ikan itu enak ya. Kan ada orang yang nggak mau gitu ya makan ikan. Padahal ikan itu enak, apalagi sama sambal gitu Bu ya. Iya betul Mbak. Tapi memang di sini ikan kalau anak-anak itu memang sangat sulit sekali Mbak untuk makan ikan gitu. Tapi di sini kita sebagai ibu harus memperkenalkan sejak dini gitu. Sejak bayi itu lahir harus diperkenalkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak harus hari ini ikan laut terus, enggak seperti itu. Jadi bisa dari hewani ayam atau sapi. Diselang-seling Bu ya. Iya, diselang-seling itu. Jadi kalau sejak kecil atau mungkin masih dalam kandungan ibunya yang mungkin makan? kadang yang dimakan mungkin asal-asalan, tidak makan ikan, mungkin hanya tempe tahu, telur gitu, Pak. Jadi bisa ngaruh juga ke bayinya, kepada si bayi itu, Pak. Jadi memperkenalkan sejak masih dalam dini, kandungan, masih ya? dalam kandungan sampai bayi itu lahir. Oke. Baik. Jadi memang untuk mencegah stunting dari bayi dalam kandungan. Masih janin dalam kandungan. Jadi itu kaitannya dengan yang dikonsumsi ibunya ya? juga. Oke, baik. Kemudian Bu, kalau bicara mengenai makan ikan gitu, kita kan berbicara letak geografis dan mata pencarian nelayan yang tidak sedikit di Sumeneb. Ini tapi Sumeneb walaupun ini Bu ya, saya lihat prevalensinya penurunannya untuk stunting ini cepat ya Bu ya di Sumeneb itu, tapi masih ada saja yang stunting. Iya benar, Pak. Ini kira-kira menurut Ibu Erna, Ketua DWP Dinas Perikanan nih, kira-kira kenapa nih Bu seperti ini nih Bu? Karena di sini mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang kandungan gizi ikan, Mbak. Ya, yang mana ikan ini sangat baik untuk mencegah stunting, Mbak, sebenarnya. Dan juga terkadang juga ada beberapa yang tidak suka makan ikan karena bau amisnya. Amis ya. Iya. Padahal ada caranya gitu iya, Bu ya. Betul, ada caranya Mbak untuk menghilangkan bau amisnya. Terus setelah selesai bau amisnya hilang, mungkin diolah sedemikian rupa. Dimodifikasi, dibuat nugget ikan, pentol ikan betul, gitu ya. Betul, Pak. Dimodifikasi secara yang cantik biar anak itu tertarik. Iya, gitu, tertarik ya? gitu. Bisa baik. Kan kalau dibuat nugget bentuknya seperti dibentuk kura-kura. Waduh, kayak apa nugget itu, kura-kura itu? Dibentuk sekarang kan banyak cetakan yang berbentuk binatang-binatang atau bunga-bunga gitu, Pak, kan banyak sekali. Jadi biar anak itu tertarik untuk makan ikan gitu. Ini alasannya kenapa seorang ibu itu harus kreatif gitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Bukan hanya kreatif, Pak, tapi harus pintar juga. Pak, ya. Mencari makanan yang betul-betul sehat dan bergizi tentunya, Pak. Baik, oke. Ini mungkin atau banyak para nelayan yang kadang saya pernah melihat itu Ibu. Jadi mereka menjual gini. Jadi ikan yang bagus dijual, justru ikan yang sisa-sisa dia makan sendiri untuk keluarganya. Ini nggak baik gitu sebenarnya Bu. Seharusnya para nelayan ini mengkonsumsi ikan yang bagus juga gitu Bu ya. Iya, betul. Tidak hanya urusan ekonomi gitu Bu ya, tapi tumbuh kembang anak untuk juga harusnya pengembangan anaknya. Mungkin pemikiran mereka kan juga tidak sama dengan pemikiran di kota, Pak. Betul, pemikiran desa sama orang yang di kota berbeda gitu, Pak. Mungkin mikirnya ekonomi aja gitu ya. Rendahnya pengetahuan mereka, Pak. Baik. Untuk kurang mengerti kandungan gizi pada ikan sebenarnya itu sangat penting sekali Bu ya, sangat penting dan bagus bagi putra putrinya nantinya itu, Pak.
Karena kan pasti seorang orang tua itu pengennya anaknya nanti jadi orang yang membanggakan. Iya, nah ini bisa dimulai dari kecil mungkin Ibu ya, asupannya benar, itu dulu. Asupannya ya? Mulai dari dalam kandungan sebenarnya Pak ya. Contohnya rata-rata anak yang pintar, cerdas itu Pak, mereka tergantung daripada orang tuanya, dari pola asuhnya juga. Gitu. Kemudian asupannya Ibu ya. Makanan yang dikonsumsi anak-anaknya juga harus makanan yang sehat sekaligus bergizi Pak gitu. Baik, kalau bicara peran stunting dari ibu hamil, ini peran ayah juga pasti penting gitu Iya, Bu, ya? Betul Pak. Ini kalau melihat peran ayah yang ideal yang seperti apa sih Bu kira-kira untuk pencegahan stunting ini? Di sini peran ayah juga sangat penting di dalam mencegah stunting khususnya dalam keluarga ya Pak ya. Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh anggota keluarganya Pak. Misalnya seorang ayah dapat membantu istri yang sedang hamil mendapat asupan protein yang cukup. Ya, terus juga memastikan buah hatinya mendapat makanan sehat dan bergizi setiap harinya, Pak. Gitu, Pak. Baik, oke. Dan ini juga butuh peran serta dari pemerintah pastinya, Ibu ya. Iya, betul. Terkait dengan pencegahan stunting. Ini kalau Bu Erna melihatnya cukup masifkah sosialisasi pemerintah terkait dengan ini, Bu? Belum Pak. Kalau yang dikatakan sudah 100% tidak ada stunting Pak. Tapi berproses gitu. Iya, kita butuh proses. Kalau seperti contohnya di kementerian ya Pak ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah digalakkan gemar ikan sudah cukup lama. Iya. Terus juga di Kementerian Kesehatan sendiri juga digalakkan juga, di mana di setiap daerah itu sudah ada posyandu yang berfungsi untuk memantau kesehatan balita dan ibu hamil. Juga ada vaksinasi, terus pemberian bantuan makanan gitu kan ada Ibu ya. Itu lagi Mbak, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis di posyandu juga ada Mbak. Terus di posyandu juga diberikan makanan bergizi juga gitu Pak. Ini jadi memang sudah menyasar ke pelosok gitu Bu ya. Iya, karena memang mulai dulu sudah bukan hanya di kota ya Pak, posyandu sudah ada di pelosok-pelosok untuk anak-anak mereka itu bisa tumbuh kembang dengan sehat dan baik gitu ya, kalau pola pembentukan ini juga. Gemar ikan di sini juga ada mutunya Pak. Ada mutunya? Iya, dengan gemar ikan kita sehat, kuat, cerdas tentunya Mbak. Oh gitu, dengan gemar ikan kita sehat, kuat, cerdas. Iya. Oke, baik. Dan pendengar, sebelum closing kami kembali hadirkan lagu dulu ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune. Ini closing Bu ya, sebentar lagi. Jadi closingnya harapannya Bu Erna. Siapa sih Bu? Kemarin nggak ada. Harapannya gimana? Harapan untuk para ibu gitu, masyarakat. Tuh. Jadi apa sebenarnya? Apa yang Ibu harapkan nih untuk ibu-ibu nih, untuk menanggulangi stunting ini? Harapannya agar supaya ibu-ibu itu paling tidak ini Mbak, berperan aktif apa Bu? Iya betul, memantau perkembangan si bayi terutama dari nol, dari bayi lahir anak sampai 2 tahun, pemberian ASI juga pendamping ASI, makanan yang bergizi sekaligus apa namanya lagi Pak,
Oh, itu sudah betul sekali, sudah betul itu. Sudah ini makanan sekali, sehat sudah dan bergizi. Sebagai ibu kita harus memastikan anak kita memakan makanan sehat dan bergizi. Dalam kondisi dan situasi apapun kita menyempatkan memantau, memantau perkembangan tumbuh kembangnya anak kita. Jadi jangan sampai anak kita itu terlantar. Kadang kan seorang ibu ada yang karyawati, Pak. Iya. Jadi meskipun seorang ibu sekaligus karyawati, intinya sibuk apapun lah, seorang ibu harus tetap menjaga sekaligus memantau perkembangan tumbuh kembangnya si anak. Bungkus itu bentar lagi, Bu. Ya, betul. Betul itu, sangat betul, tidak ada yang salah, betul itu, Bu. Betul itu, Bu. Makanya sebenarnya tidak usah ini, sampai udah lancar. Anda saya takut ini, Mbak, sambil ini. Katanya bapaknya dibaca lucu jana. Pak tepak bani baca lucu. Apa, Bu? Sampai kita suruh baca kalau lurus-lurus pada 5 menit kan. Oke, mulai Bu ya. Siap ya? Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune. Terakhir closing statement dari Ibu Ernawati selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Apa nih harapannya, apa yang ditekankan dari obrolan kita ini kepada masyarakat luas nih, Bu? Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya di sini kepada ibu hamil sekaligus yang sudah menjadi ibu tentunya di sini ya. Harapannya di sini saya ibu-ibu jangan sampai mengabaikan putra-putrinya. Yang pertama, yang kedua, sesibuk apapun kita sebagai istri sekaligus sebagai ibu, kita tetap memantau sekaligus menjaga anak-anak kita, makanan yang dikonsumsi itu benar-benar makanan yang sehat dan bergizi, Pak, gitu. Jadi makanan sehat dan bergizi di sini tidak harus mahal, karena ikan itu sebenarnya mudah didapat. Harganya juga terjangkau. Dan bagaimana kita menyiasati anak supaya mau dengan ikan, itu bisa ikan diolah menjadi contohnya sosis ikan, nugget ikan, bakso ikan, cemilannya bisa dibuat stik ikan, gitu, iya Pak. Jadi yang lebih penting lagi di sini pemberian ASI, Pak. Jadi pemberian ASI itu kalau karyawati minimal ASI eksklusif itu dari bayi lahir sampai 6 tahun. 6 bulan. Iya, 6 bulan maksudnya gitu, Pak. Jadi dari 0 sampai bayi lahir itu dari 0 sampai 6 bulan itu ya minimal ya. Maksimal sampai 2 tahun. Itu lebih bagus mencegah stunting gitu, Pak. Baik. Dan dengan makan ikan, anak kita nantinya bisa cerdas, sehat, kuat, cerdas tentunya, Pak. Baik. Ya, demikian dari saya, Mbak Gita. Oke, Ibu. Jadi intinya sesibuk apapun, terutama karyawati gitu, Bu ya. Walaupun ini ya, intinya harus menyempatkan diri gitu. Iya, betul. Walaupun dititipkan sama neneknya yang superior, tetap betul, disempatkan Pak. Diri ya, Bu. Iya, kalau anak saya justru neneknya enggak boleh masak, Pak. Oh gitu. Iya, kalau yang anak saya itu anak saya sendiri yang masak, yang pilih makanan. Asupannya, porsinya. Iya, gitu, porsinya ya. itu kalau sekarang ikan laut sama tahu, mungkin besoknya ayam sama tempe gitu. Besoknya
telur puyuh sama apa gitu. Sayurnya juga gitu, kadang sama wortel. Setiap harinya diganti-ganti, Mbak, sama brokoli gitu ya. brokoli yang hijau itu, Mbak. Ya belinya enggak banyak, Mbak. Ya sedikit-sedikit aja. Kalau beli banyak kan mahal. Jadi beli sedikit. Kadang kalau beli ikan itu contohnya seperti hati ayam gitu. Kita belinya cuma 5.000 aja. Oh, gitu, Ibu ya. Jadi enggak harus beli harus sampai banyak seperempat mahal gitu ya. Enggak harus beli seperempat. Jadi yang penting ada gizinya dan makanan itu udah harus mahal kan, Pak. Betul. Seperti contohnya tadi saya beli hati ayam cuma 5.000. Tahu kan cuma 1.000, Pak. Satu biji 1.000. 1.000. Dan itu pasti boleh belinya, Bu, iya. ya. Ya nggak boleh lihat-lihat aja terus nggak beli. Jadi kita fokus pada seorang ibu, harus fokus pada perkembangan si anak. Oke, baik. Tadi ada apa jargonnya? Gimana, Bu, jargonnya, Bu? Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Oke. Yes. Oke. Baik pendengar, tentu sudah kebersamaan kita di Indonesia Bisa bersama Ibu Ernawati selaku Ketua DWP Dinas Perikanan. Dan sebelum kita closing berakhir, gimana tadi jargonnya, Bu? Gemar ikan, makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.